Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Tersembunyi. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, udara terasa dingin menusuk tulang. Suara jangkrik bersahut-sahutan di pinggiran desa. Di sebuah sudut jalan, seorang penjual sate bernama Pak Surya masih setia menjaga gerobaknya. Biasanya, sate dagangannya selalu laris. Namun malam itu, anehnya, tak seorang pun datang membeli. Rasa lelah membuat Pak Surya memutuskan untuk menutup gerobak lebih awal. Saat hendak pulang, tiba-tiba seorang lelaki tua dengan wajah pucat datang menghampirinya. "Pak, tolong bawakan sate ini ke dalam hutan. Ada orang yang ingin membeli," katanya lirih sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang menuju hutan larangan. Pak Surya terdiam. Semua orang desa tahu, hutan itu tidak boleh dimasuki setelah matahari terbenam. Namun lelaki itu menatapnya tajam, seolah menuntut. Tanpa banyak pikir, ia pun menyalakan lampu Petromax kecil di gerobaknya dan mulai mendorong masuk ke hutan. Semakin jauh masuk, jalan setapak terasa asing. Angin bertiup dingin. Daun-daun bergetar tanpa sebab. Sesekali terdengar suara langkah di belakangnya. Padahal ia yakin hanya berjalan seorang diri. "Ah, mungkin cuma perasaanku," gumamnya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, tampak cahaya samar menyerupai lampu. Ada meja panjang dengan beberapa orang duduk mengelilinginya. Wajah mereka pucat, matanya kosong, tapi mulut mereka tersenyum lebar. "Pak, satenya. Cepatlah, kami lapar." Suara mereka serak dan bergema, seperti berasal dari perut kosong. Dengan tangan gemetar, Pak Surya menusukkan daging ke tusukan bambu lalu membakarnya. Tapi aneh, aroma sate yang biasanya harum berubah menjadi bau daging busuk. Asap hitam mengepul, membuat matanya perih. Ketika ia menoleh, para pembeli itu kini berdiri mengelilinginya. Wajah mereka mulai membusuk, kulitnya terkelupas, dan lidah panjang menjulur. "Kami ingin sate dari dagingmu," teriak salah satu dari mereka. Sebelum semuanya menerkam, teriakan Pak Surya menggema ke seluruh hutan. Esok paginya, warga desa menemukan gerobak satenya terbengkalai di tepi hutan, dengan arang panggangan yang masih menyala, namun tidak ada jejak keberadaannya. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, orang-orang desa sering mencium bau sate terbakar dari arah hutan larangan, diiringi suara pedagang yang menawarkan sate, sate, tapi tak seorang pun berani menoleh atau mendekat. Setelah hilangnya Pak Surya, warga desa semakin ketakutan. Tidak ada yang berani lagi berdagang atau melintas di dekat hutan larangan saat malam hari. Namun, keanehan mulai terjadi. Malam pertama setelah kejadian itu, beberapa warga mendengar suara gerobak berderit di jalanan desa. Ciit, krek, krek. Suara roda gerobak seperti didorong seseorang. Pak Bardi, seorang petani yang rumahnya dekat jalan, memberanikan diri mengintip lewat jendela. Dilihatnya sebuah gerobak sate yang berjalan perlahan, tapi yang membuat darahnya beku. Gerobak itu berjalan tanpa ada orang yang mendorongnya. Di atas panggangan, bara api masih menyala merah. Asap tipis membumbung, menebarkan bau daging terbakar yang aneh, bercampur dengan amis darah. Lalu terdengar suara lirih,
serak dan menyeramkan. Sate, sate, sate malam. Pak Bardi langsung menutup jendela rapat-rapat. Namun sejak malam itu, kabar tentang gerobak gaib Pak Surya makin menyebar. Beberapa pemuda desa penasaran. Mereka tidak percaya begitu saja. Malam berikutnya, 3 orang nekat menunggu di persimpangan jalan dekat hutan. Mereka bersembunyi, membawa lampu minyak kecil. Tepat tengah malam, suara itu terdengar lagi. Krek, krek, krek. Gerobak muncul dari arah hutan, melaju pelan. Ketiga pemuda itu memberanikan diri mendekat. Salah satunya, Joko, mencoba menyentuh gerobak itu. Namun begitu tangannya hampir menyentuh, terdengar suara keras. "Jangan sentuh." Suara itu bukan dari salah satu temannya. Suara itu berat, bergema, dan berasal dari arah panggangan sate. Saat mereka menoleh, terlihat sesosok bayangan berdiri di belakang gerobak. Tubuhnya hangus, kulitnya gosong terbakar, dan wajahnya adalah Pak Surya. Dengan mata melotot dan mulut penuh darah, ia berbisik, "Kalian mau sate? Aku masih punya banyak daging." Sekejap kemudian, suara jeritan memecah malam. 2 dari mereka berhasil kabur. Tapi Joko tidak pernah kembali. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah tusukan sate menancap di tanah dekat persimpangan. Tusukan itu berisi potongan daging yang masih segar, dan di ujungnya ada sebuah jari manusia. Sejak saat itu, warga yakin arwah Pak Surya tidak pernah tenang. Ia terus berdagang, tapi bukan sate ayam atau kambing. Ia kini menjual sate manusia dari dalam hutan larangan. Setelah peristiwa hilangnya Joko, desa menjadi semakin mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah saat malam. Bau sate yang terbakar masih sering tercium, diiringi suara lirih. "Sate, sate," yang seolah datang dari segala arah. Pak Lurah desa pun memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Karno. Satu-satunya orang yang dianggap berani menghadapi makhluk gaib. Mbah Karno menyalakan dupa dan membaca mantra, lalu berkata dengan suara berat, "Arwah Pak Surya telah terikat kutukan. Bukan hanya dia, tapi juga siapapun yang berani melanggar batas hutan larangan." Hutan itu sudah lama menjadi tempat tumbal pesugihan. Daging sate yang ia jual sekarang bukan lagi dari hewan, tapi dari manusia yang dijadikan korban. Semua warga terdiam. Wajah mereka pucat. Malam itu, Mbah Karno bersama beberapa pemuda pemberani memutuskan masuk ke hutan. Mereka membawa obor, sesajen, dan kain kafan. Jalan setapak yang mereka lalui terasa lebih panjang dari biasanya, seolah hutan itu menelan langkah demi langkah. Suara-suara aneh terdengar dari balik pepohonan, tangisan, tawa anak kecil, hingga erangan lapar. Tiba-tiba, gerobak sate Pak Surya muncul di tengah kabut. Api di panggangan menyala terang, namun asapnya berwarna hitam pekat. Dari balik gerobak, muncullah sosok Pak Surya. Wajahnya semakin mengerikan, mata merah menyala, mulut sobek hingga telinga, dan di tangannya ia menggenggam segenggam tusukan sate yang masih meneteskan darah segar. "Siapa yang berani mengganggu warungku?" Suaranya bergema, serak dan penuh amarah. Mbah Karno maju, menancapkan tongkat kayunya ke tanah sambil berteriak, "Surya, kau bukan lagi manusia. Lepaskan dendam ini, atau kau akan menjerumuskan seluruh desa." Namun Pak Surya hanya tertawa. Tawa itu bergema, membuat para pemuda ketakutan. Ia mengangkat sate di tangannya,
Dan tiba-tiba potongan daging itu berubah menjadi wajah Joko, pemuda yang hilang. Wajah itu menjerit kesakitan, masih terpanggang di atas bara api. Beberapa pemuda langsung berlari ketakutan, meninggalkan Mbah Karno sendirian. Pak Surya melangkah maju, dengan mata melotot. Ia berbisik, "Aku tidak bisa pergi. Hutan ini yang mengikatku. Mereka yang memberi aku dagangan. Dan kalian semua akan jadi sate berikutnya." Mbah Karno menyalakan dupa terakhirnya dan mulai membaca mantra pengusiran. Namun sebelum sempat selesai, seluruh hutan berguncang. Dari balik pepohonan, bermunculan bayangan hitam menyerupai manusia tanpa wajah. Semuanya membawa tusukan sate berdarah. Mereka berbaris, mengelilingi Mbah Karno. Api obor padam seketika, yang tersisa hanya kegelapan, dan suara panggangan yang terus berdesis. Keesokan harinya, warga menemukan tongkat Mbah Karno patah di tepi hutan. Tidak ada jejak dirinya maupun para pemuda yang ikut. Hanya ada satu tulisan terbakar di tanah. "Sate, sate." Malam-malam berikutnya, desa semakin mencekam. Warga yang sebelumnya berani keluar rumah mulai mengunci pintu dan jendela sedari sore. Bau sate terbakar yang menusuk hidung masih sering tercium, meski jauh dari hutan larangan. Suara lirih pun kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. "Sate, sate, sate, sate." Beberapa warga melaporkan melihat sosok tinggi kurus dengan mata merah menyala, berjalan di tepi jalan desa, membawa tusukan sate yang meneteskan darah. Yang menakutkan, sosok itu tidak pernah muncul bersamaan, selalu berganti lokasi, seolah menembus tembok dan pagar rumah. Pak Lurah mencoba memanggil Mbah Karno kembali, tapi seperti ditelan bumi, dukun tua itu tidak pernah kembali. Hanya tongkat kayu patahnya yang tersisa, seolah menjadi peringatan. Suatu malam, keluarga muda bernama Sari melihat bayangan Pak Surya memasuki rumah mereka. Dari dapur, aroma sate yang hangus menyelimuti seluruh rumah. Dari balik kabut gelap, terlihat gerobak kecil mengambang, dengan bara api hitam menyala di panggangan. "Siapa yang berani makan sateku?" Suara serak itu menggema, menembus dinding rumah. Sari dan suaminya, Andi, mencoba melarikan diri. Namun pintu depan terkunci sendiri, dan jendela seolah memantul kembali saat mereka mencoba membuka. Dari gerobak, Pak Surya menatap mereka. Wajahnya berubah-ubah, kadang menyerupai mereka, kadang seperti Joko yang hilang, sambil menatap dengan mata yang memerah dan mulut penuh darah. Di desa, panik merebak. Anak-anak menangis, orang tua menggigil, dan satu persatu warga hilang tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah tulisan terbakar di tanah atau dinding rumah. "Sate, sate. Berikutnya, bisa jadi kamu." Warga mulai percaya bahwa kutukan hutan larangan tidak lagi terbatas di dalam hutan, tapi mulai menembus batas desa. Tak ada tempat yang aman. Bahkan di mimpi mereka, aroma sate berdarah itu terus menghantui. Dan sosok Pak Surya selalu berada di sudut gelap kamar, menatap dengan mata yang tidak bisa berkedip. Pada suatu malam, seorang pemuda bernama Raka memberanikan diri masuk ke hutan dengan satu tujuan, mencari Mbah Karno, atau setidaknya menghentikan arwah Pak Surya sebelum seluruh desa menjadi korban. Tapi saat langkahnya menembus kabut gelap, ia merasakan sesuatu yang dingin merayap di kulitnya. Dan dari balik pepohonan, suara serak itu berbisik, lebih dekat dari sebelumnya.
Sate, sate. Raka, sate, sate. Hutan dan desa kini menyatu dalam teror. Dan batas antara hidup dan mati semakin kabur. Malam itu, Raka menyalakan obor seadanya, melangkah masuk ke hutan larangan. Kabut tebal menyelimuti setiap langkahnya, dan aroma sate hangus yang bercampur darah semakin kuat. Suara serak itu terdengar di sekelilingnya. Kini bukan hanya satu, tapi bergema dari segala arah. Sate, sate. Raka, sate, sate. Raka menggenggam sebilah keris pemberian Mbah Karno. Satu-satunya senjata yang mungkin bisa melawan kutukan. Setiap langkahnya menimbulkan bayangan yang tampak seperti manusia tanpa wajah. Membawa tusukan sate berdarah yang bergerak sendiri mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, di tengah hutan, gerobak Pak Surya muncul mengambang, dikelilingi kabut hitam. Sosok Pak Surya berdiri di balik panggangan. Wajahnya semakin menakutkan. Mata merah menyala, mulut robek, dan darah segar menetes dari tusukan sate di tangannya. Raka, kau berani masuk ke wilayahku. Suara seraknya mengguncang tanah, membuat obor Raka bergetar. Raka mengangkat kerisnya dan mulai membaca mantra yang diberikan Mbah Karno. Tapi bayangan hitam menyerbu dari semua sisi. Mereka menjerit, menahan Raka agar tidak menyelesaikan mantranya. Saat hampir putus asa, Raka melihat sesosok bayangan samar Mbah Karno, memegang tongkat patah yang bersinar merah samar. Gunakan hatimu, bukan hanya kerismu. Suara Mbah Karno terdengar menembus kabut. Raka menutup mata sejenak. Fokus pada niatnya, menghentikan kutukan, membebaskan arwah Pak Surya. Ia menancapkan keris ke tanah, membentuk lingkaran perlindungan. Kabut hitam dan bayangan hitam berteriak, namun tidak bisa menembus lingkaran itu. Pak Surya melompat maju, mencoba menyerangnya. Tapi Raka membaca mantra terakhir. Suara lantangnya bergema. Terikat oleh nafsu dunia, kau harus kembali ke tempatmu. Seketika, gerobak menghilang, kabut hitam pecah, dan wajah Pak Surya yang menyeramkan berubah menjadi manusia biasa, tanpa darah, tanpa mata merah. Hanya Pak Surya yang lemah, menunduk, terlihat menyesal. Suara lirih terakhir terdengar, sate, sate. Maafkan aku. Hutan larangan menjadi sunyi. Bayangan hitam menghilang. Aroma sate berdarah lenyap. Dan Raka merasakan beban kutukan terangkat. Keesokan harinya, desa kembali tenang. Warga yang tersisa keluar dari rumah dengan hati-hati. Tapi mereka tahu, hutan larangan tetap berbahaya. Tak seorang pun lagi berani mendekatinya. Gerobak sate Pak Surya hilang selamanya. Dan cerita tentang kutukan itu menjadi peringatan bagi semua generasi berikutnya. Siapapun yang berani mengganggu hutan, bisa jadi sate berikutnya. Meski desa kembali damai, beberapa orang masih mengatakan bahwa di malam berkabut, terdengar suara lirih. Sate, sate. Seolah mengingatkan bahwa hutan larangan tidak pernah benar-benar tidur. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga kalian terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.